cok. Gue sampai buat stiker buat gue sendiri, kadang rookie kadang rungkat. Gila powernya gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Jadi pertama-tama gue minta maaf dulu nih buat kalian semua kalau gue baru nge-vlog lagi, karena motor gue baru hidup guys. Mau gimana ya kan, kalau motor gue juga nggak hidup ya nggak bisa jalan. Dan sekarang posisi gua lagi di bawah Antasari nih, ada Poyo, ada doi gua, sama ada teman gua si Perry. Di awal-awal gua mau ngasih tahu nih kenapa nih engine checknya nyala. Jadi ini engine checknya nyala karena TPS ya guys ya. Jadi TPS gua sebenarnya normal-normal aja kata Mas Ano, dan udah dikalibrasi ulang pun juga, dan udah dicoba juga, semuanya aman 100%. Tapi ketika udah dicoba lagi, nongol lagi dia, cuman nggak mempengaruhi apa-apa ya guys ya, jadi aman. Dan sekarang lagi malam takbiran. Ngapain ke kiri si Perry Platipus? Hah? Enggak, Sudirman aja dulu. Jadi guys, gue mau ngasih tau ke kalian nih kenapa gue baru vlog lagi, dan motor ini kenapa juga baru hidup. Karena motor Vario ini gua reset ya guys, yang dimana terakhir di vlog gua di Vario itu kan gua ngomong ya, gua mau reset pakai ECU Araser, TB diganti sama noken guys yang gua reset. Nah sebenarnya ini gua agak salah ya guys. Kenapa? Karena gua langsung 3 sekaligus ngeresetnya, di ECU, di TB nya, dan di nokennya. Kalau di TB yang ini dari dual injektor jadi satu, terus di nokennya ini ditinggiin lagi guys liftnya, supaya pengen ngejar hasil maksimal lah gitu rencananya mah. Terus ECU juga Araser gitu kan, biar lebih maksimal lagi. Ternyata guys semua nihil, semua zong, nggak mendapatkan apa-apa, cuma mendapatkan jebol 2 kali. Ya jadi akhirnya gua jual ECU Araser gua, dan gue pengen jual TB juga tadinya, pakai TB lagi yang lama. Cuma ternyata kata Mas Ano pakai TB barel bisa jadi dual injektor, di custom lagi ya. Terus nokennya gue balikin lagi ke yang sebelumnya guys. Jadi yang resetan itu belum oke ya. Dan nanti kalau gue udah ada waktu lagi, senggang lagi, kepengen lagi ngeriset, gue akan riset lagi guys dengan noken yang baru dan dengan ECU Araser mungkin ya. Cuman ada tapinya nih, gue kayaknya udah nggak mau lagi deh. Kenapa? Salah satunya yang paling males tuh apa? Menunggu aja sih guys sebenarnya. Jadi buat kalian nih yang main Vario yang spek-spek ekstrim, coba deh komen. Buat kalian gimana ketika kalian bikin spek ekstrim ya, yang apa-apa tuh harus dibubut, apa-apa itu custom, kayak blok, kayak headnya, terus kayak karkasnya, nggak kayak Maxi gitu. Kalau Maxi kan enak ya. Sekarang CR 70, blok 70 ada guys banyak. Terus nyari head yang udah klep gede ada, karkas pun juga ada. Barangnya gampang lah dicarinya. Kalau main Vario sumpah apa-apa custom, apa-apa dibubut, pokoknya agak sedikit ribet ya guys. Jadi yang bikin lama tuh di situ sebenarnya. Nah itu salah satu alasan kenapa gua males untuk ngereset Vario lagi. Jadi untuk sementara ini gua pakai Vario ini dengan spek yang sebenarnya tidak terlalu maksimal guys. Kenapa bisa dibilang tidak terlalu maksimal? Karena kompresinya seharusnya itu 13. Karena waktu yang enak itu tuh, yang waktu gue speedingan sampai 185 terakhir, itu kompresi gue 13. Tapi sekarang kompresi 12,6. Nah jadi terakhir itu sebenarnya kompresinya udah mau mendekati 13 ya guys. Cuman ada namanya musibah ya, namanya juga main motor ya, ada aja. Jadi pas di tukang bubut sehernya bolong karena udah terlalu tipis cowoknya. Alhasil beli seher lagi, dan singkat cerita pokoknya nyari aman aja deh kalau gitu, 12,6. Dan terjadilah sekarang nih Vario hidup di 12,6. Tapi sih ini motor yang gua rasa-rasa nih enak banget. Kenapa bisa dibilang enak? Ya masih tetap aja gitu ngejengat-jengat, terus tarikan atasnya juga masih mau. Jadi kadang motor yang nggak diharapkan itu malah merasa enak ketimbang waktu gue masih hidup ya, waktu di
reset itu sebenarnya gue udah ngevlogin guys, udah 2 kali. Cuman baru setengah perjalanan dari bengkel ke arah rumah, motor gue udah nge-gym langsung. Tapi motor kurang enak malah sekarang enakan nih. Kadang gue juga aneh sama motor ini, dibikin ya udahlah yang penting jadi gitu seadanya, malah enak gitu. Ketimbang dibikin pas lagi bener-bener di reset banget gitu, dibikin kayak buat maksimal, malah nggak enak guys. Ya jadi namanya main motor ya, kadang ada aja. Gue kasih tahu lagi guys ya, sekali lagi deh, biar nggak ditanya-tanya nanti kan, bang itu kenapa ya jinjeknya nyala. Ini aman ya guys ya, sebenarnya ini TPS nih. Jadi gue juga nggak tahu kenapa nih TPS-nya, padahal normal-normal aja ya kan. Tapi di sini dia masih ngedip-ngedip guys 8 kali. Ya selama masih aman-aman aja sih nggak apa-apa ya, tidak mengganggu. Gue bilang ke Mas Ano, Mas ini ditutup aja kali bagian lakban ya. Tapi nanti kalau ada waktu setelah lebaran dibenerin lagi guys. Jadi sekarang ini lagi di H-1 mau lebaran nih, yang dimana besok pagi udah lebaran nih guys. Sekarang sudah jam 12:30. Jadi kita sekarang pengen muter-muter Sudirman dulu nih. Dan di sini ada yang aku nih, walaupun pakai balak lava kayak helm tapi tetap kelihatan cantik ya, walaupun dari Monas kelihatannya. Aduh. Ya jadi Ayang kenapa nggak lebaran pulang ke rumah? Sibuk kerja ya. Sibuk kerja. Oh ya guys, jadi spesifikasi motor gue yang sekarang ini dengan CHR 66 masih sama ya guys ya, seperti sebelumnya. Tapi di sini berbeda aja nih, TB-nya yang dari 40 sekarang pakai 42. Dan yang tadinya sebelumnya 1 injektor jadi dual injektor lagi karena lebih maksimal. Jadi buat kalian nih yang spek-spek gede coba pakai dual injektor ketimbang 1, menurut gue sih lebih maksimal 2 ya, karena gue orangnya by data di dyno. Dan karena mungkin 1 injektor juga jadi nggak enak juga motor ya, karena waktu 1 injektor HP-nya tuh turun di 28 apa 29 gitu. Ini pakai dual injektor langsung 31, jadi naik. Ecu juga baik lagi nih guys ke Juket, jadi arah-arah gue jual Ya, buset Pak, digeruknya nih Pak. Tanggep aja Pak, mantap dia Pak. Motor gua mati. Hari ini pun juga nggak akan bisa speedingan guys, karena tadi gue juga habis cuci motor ya, yang X-Max tuh di bawah Antasari itu juga udah banyak polisi. Jadi ya udah, kita riding santai-santai aja hari ini. Lautan motor ini, kanan kiri rame sekali. Oh iya nih info buat kalian semua ya, kalau gue di tanggal 24 atau 23 April ini gue akan pergi touring bersama anak-anak Demons Club X-Max gue, dan gue goncengan sama doi gue guys. Untuk rutenya gue riding tapi nggak full riding sampai Labuan Bajonya guys. Jadi gue riding dulu di awal dari Jakarta sampai Surabaya, terus gue naik kapal sampai ke Labuan Bajo. Kenapa seperti itu? Kenapa nggak full gelinding aja gitu? Karena ngeri guys, cuaca di Indonesia nih sekarang lagi nggak nentu ya, di mana-mana gitu, apalagi kalau di laut ya kan. Jadi gua untuk minimalisir kejadian yang enggak gitu, yang tidak disangka-sangka ya, jadi kayak kapal itu nggak bisa nyebrang, maka gua memilih opsi untuk dari Surabaya sampai Labuan Bajo aja gitu. Terbalik, nah nanti baliknya baru guys gua riding full sampai Surabaya lagi atau sampai Malang. Habis itu baru dinaikin bis mungkin ya kalau capek. Tapi kalau misalkan nggak capek ya gas terus. Ramai banget di sini, lautan Ngabers. Parah diketawain nih. Ini nih Mayang Sari namanya nih. Anjing. Ngomong kasar ya. Tapi emang kaget sih bener. Wah, sumpah demi Allah. Aku juga ngeliat. Sini. Wih, langsung tutup. Cet. Widih. Poyo yang punya Tangerang Selatan bagian kolong bawah jembatan. Kita
Udah gaspol ya guys. Pasti pada gaspol ini. Orang kosong kok. Kita ikut-ikutan aja. Anjay, seru, udah lama ya guys gua nggak tarik-tarikan, jadi kayak berasa kepacu lagi nih adrenalin gua, tapi skill nggak hilang dong. Iya. Gila, power cok. Oh ya guys, ada saran dari gua nih ya. Jadi sebisa mungkin kalau kalian speedingan lagi pakai lampu bilet, kalau bisa dimatiin aja. Ada orang nyebrang dong. Tapi gue nggak terlalu panik, biasa aja. Gue nggak tahu ya guys ya kenapa nih akhir-akhir ini udah biasa aja guys. Jadi gue ngebut terus kayak ada orang memutar balik atau tiba-tiba dia ke kanan atau ke kiri gitu yang nggak ditebak, tapi gue ketawa aja gitu. Wah gila, enak banget ini mah, mulus banget enaknya, jos. Wah ini enak banget guys, sumpah ya. Gue tuh kadang kenapa ya kalau motor nih lagi gua niatin banget untuk ngeriset, niat banget gitu, malah rungkat guys. Tapi ketika ya udahlah hidupin aja, yang penting bisa jalan dah, bisa konten, malah enak motor. Aduh. Ya seperti itu ya guys ya. Kalau main mesin, gue sampai buat stiker guys. Gue sampai buat stiker buat gue sendiri. Kadang rookie, kadang rungkat. Sebenarnya gue pengen banget nih guys untuk naik atas, tapi gue tidak mau terlalu memaksakan ya, karena hari ini tuh hari spesial, yang dimana hari ini tuh Idul Fitri. Jadi gue lebih baik menjaga-jaga saja. Gila powernya, gila. Wah gila. Ini info juga nih guys buat kalian, kenapa gua sekarang nggak terlalu mau nyari maksimal banget di motor ini ya. Seenggaknya tuh nggak terlalu harus banget maksimal, tapi mendekati lah gitu, karena gue pengen ngincer amanah dulu nih untuk motor ini, terutama di bagian karkas gua, di as CVT nya. Kenapa? Karena udah putus 2 kali. Terus yang ketiganya itu retak. Sorry. Yang pertama putus, yang kedua retak daun karkasnya ya. Terus yang ketiga putus lagi guys di ACVT-nya. Karena gua nggak mau terjadi hal yang sama, jadi RPM-nya diturunin lagi dengan TB-nya dinaikin dari 40 ke 42 supaya lebih manjang juga gitu rencananya ya, yang kita pengenin. Ya yang penting aman deh gitu aja. Biasanya kalau motor enak, horsepower lagi bener-bener tinggi banget, jos banget motor, pasti ada aja spare part yang kalah. Part yang kalah itu Perry duluan. Oke guys, mungkin vlog untuk hari ini cukup sampai di sini aja. Intinya yang gue harapkan sekarang motor gue ini ke depannya bisa gue pakai ajak ijik kemanapun, masih bisa gue juga pakai untuk speedingan. Tapi gue juga belum tahu ya untuk motor gue ini yang sekarang powernya seperti apa. Nanti next bakal gue cobain, karena hari ini hari spesial buat gue di agama gue ya guys ya, yaitu Idul Fitri. Makanya gue nggak mau aneh-aneh ya. Jadi mungkin cukup sampai segitu aja guys ya vlognya ya. Ditunggu untuk video-video selanjutnya nih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.